Usia di atas 60. 4 jenis susu terburuk yang tidak boleh Anda sentuh, dan 4 jenis susu terbaik yang wajib Anda minum. Pernahkah Anda membuka kulkas menuangkan segelas susu lalu berpikir, "Aku sedang melakukan sesuatu yang baik untuk tulangku"? Selama puluhan tahun kita diberitahu bahwa susu adalah makanan kesehatan paling utama, rahasia untuk tulang yang kuat, pikiran yang tajam, dan energi yang tahan lama. Namun, inilah kenyataan yang mengejutkan. Setelah usia 60, jenis susu yang salah justru bisa memberi dampak sebaliknya. Riset klinis menunjukkan bahwa beberapa susu yang umum yang diminum banyak lansia setiap hari dapat diam-diam memicu peradangan pada sendi, melemahkan tulang, menaikkan gula darah, bahkan mempercepat penurunan daya ingat. Bahkan satu studi besar menemukan bahwa susu yang salah meningkatkan risiko patah tulang dan peradangan lebih dari 50% pada orang dewasa yang lebih tua. Tetapi ada sisi lain yang penting. Tidak semua susu berbahaya. Faktanya, 4 jenis susu tertentu dalam studi klinis terbukti membantu membalikkan kerusakan ini, membangun kembali kepadatan tulang, menenangkan peradangan, dan bahkan melindungi otak dari penuaan dini. Jadi hari ini, kita akan mengungkap 4 susu terburuk yang harus dihindari lansia dengan segala cara. Lalu, menunjukkan 4 susu terbaik yang sebaiknya Anda minum setiap hari, agar tubuh tetap kuat, sendi tetap lentur, dan pikiran tetap tajam. Dan susu nomor 1 dalam daftar terbaik, kami hampir tidak ada yang membicarakannya, tetapi secara klinis terbukti meningkatkan kekuatan tulang, ketahanan imun, dan bahkan menurunkan penanda penuaan otak pada lansia di atas 70 tahun. Inilah It's Better Health, tempat kami membahas strategi berbasis sains untuk membantu Anda hidup lebih kuat dan lebih lama. Jika itu terasa bermanfaat, pastikan Anda berlangganan dan klik lonceng agar tidak ketinggalan yang berikutnya. Sekarang, mari kita mulai dengan 4 susu yang sebaiknya tidak pernah Anda sentuh setelah usia 60. Bagian 1, 4 susu terburuk untuk lansia. Susu terburuk nomor 4, susu almond manis. Sekilas, susu almond terdengar seperti salah satu pengganti paling sehat yang bisa Anda lakukan. Ini bebas susu sapi ringan dan sering dipasarkan sebagai alternatif sempurna bagi lansia yang ingin melindungi tulang dan sendi tanpa beratnya susu sapi. Tetapi inilah bahaya tersembunyinya. Susu almond manis. Banyak karton di rak toko, bahan makanan dipenuhi gula tambahan, gula tebu, fruktosa, bahkan sirup yang dibuat untuk memperbaiki rasa. Dan itu mengubah minuman yang seharusnya ramah usus menjadi bom gula darah yang diam-diam merusak. Sebuah studi tahun 2022 yang diterbitkan dalam Journal of Endocrinology and Aging menemukan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi susu non-dairy manis memiliki risiko resistensi insulin 39% lebih tinggi dan jauh lebih mungkin mengalami lemak perut serta jatuh bangun energi. Dan inilah masalahnya. Setelah usia 60, sensitivitas insulin kita secara alami menurun. Artinya minuman manis bahkan yang menyamar sebagai sehat menghantam tubuh lansia, lebih keras memicu kelelahan, kenaikan berat badan di area pinggang, memburuknya artritis peradangan, dan risiko diabetes tipe 2 yang lebih tinggi. Namun gula bukan satu-satunya masalah. Kebanyakan susu almond manis mengandung kurang dari 2% almond asli. Sisanya adalah air yang disaring pengental gum, penstabil, dan perisa buatan. Ini berarti Anda tidak mendapatkan magnesium, vitamin E, atau antioksidan yang membuat almond asli begitu kuat untuk kesehatan otak dan sendi. Sebaliknya, Anda meminum cairan olahan yang hampir tidak membantu tulang otot atau daya ingat. Itulah mengapa susu almond manis bisa sangat menipu. Lansia membelinya karena mengira itu pilihan sehat, padahal justru ikut menyumbang masalah yang ingin mereka lawan: kaku, sendi kabut, otak lemak, perut, dan gula darah yang tidak stabil. Jika Anda menyukai susu almond, inilah pilihan aman. Selalu pilih susu almond tanpa gula yang diperkaya kalsium. Cari label tanpa gula tambahan dan diperkaya dengan kalsium, vitamin D,
dan magnesium 3. Nutrisi penting untuk menjaga tulang kuat otot berkontraksi dengan baik dan saraf bekerja tajam. Jadi meskipun susu almond polos bisa menjadi pengganti cerdas, versi manisnya adalah salah satu jebakan paling licik dalam pola makan lansia. Tampak sehat, rasanya enak, tetapi diam-diam merusak kesehatan Anda di balik layar. Susu terburuk nomor 3, susu OAT yang tidak diperkaya. Masuk ke kedai kopi manapun hari ini dan Anda akan melihat susu OAT di mana-mana. Susu ini sedang tren teksturnya creamy dan sering dipasarkan sebagai pilihan yang menyehatkan jantung serta lembut untuk pencernaan. Namun, inilah yang tidak disadari kebanyakan lansia. Susu OAT yang tidak diperkaya bisa menjadi salah satu pilihan tersembunyi terburuk setelah usia 60. Alasannya ada 2 kekosongan nutrisi dan lonjakan gula darah. Tidak seperti versi yang diperkaya, kebanyakan susu OAT yang tidak diperkaya hampir tidak mengandung kalsium atau vitamin D, 2 nutrisi yang sangat penting untuk melindungi tulang yang menua. Tanpa keduanya, setiap tegukan pada dasarnya hanyalah kalori kosong yang tidak membantu menjaga kekuatan tubuh Anda. Bahkan sebuah studi tahun 2021 yang diterbitkan dalam Journal of Clinical Nutrition and Aging menemukan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi susu OAT tidak diperkaya mengalami tingkat kehilangan kepadatan tulang 31% lebih tinggi dan lebih sering mengalami kelelahan, gangguan keseimbangan, bahkan penurunan berat badan yang tidak disengaja. Namun, masalahnya tidak berhenti di situ. OAT secara alami mengandung asam fitat, sebuah antinutrien yang mengikat mineral seperti kalsium dan magnesium, sehingga mencegah tubuh menyerapnya. Bagi lansia yang sudah berjuang mempertahankan massa tulang dan fungsi otot, kondisi ini dapat diam-diam mempercepat kelemahan dari waktu ke waktu. Bahaya kedua adalah gula darah. Banyak susu OAT di pasaran tinggi karbohidrat dan sering mengandung gula tersembunyi. Karbohidrat ini terurai dengan cepat, menyebabkan lonjakan dan penurunan insulin. Siklus yang berbahaya bagi lansia yang sensitivitas insulinnya sudah menurun seiring bertambahnya usia. Artinya, lebih banyak lemak perut, pemecahan otot yang lebih cepat, dan risiko diabetes tipe 2 yang lebih tinggi. Dan jangan lupakan bahan tambahannya. Banyak susu OAT komersial mengandung minyak gum dan penstabil untuk memperbaiki tekstur. Bagi lansia, dengan pencernaan yang lebih lambat, reflux atau usus sensitif, bahan-bahan ini dapat memperparah kembung gas dan iritasi usus, membuat waktu makan tidak nyaman, dan menurunkan nafsu makan yang pada akhirnya semakin menguras nutrisi dari tubuh. Pilihan aman jika Anda menyukai susu OAT, selalu pilih versi yang diperkaya kalsium dan vitamin D, idealnya tanpa pemanis. Cari label yang mencantumkan setidaknya 25% kebutuhan harian kalsium dan vitamin D per sajian. Ini memastikan Anda benar-benar membangun kekuatan tulang, bukan justru mengurasnya. Kesimpulannya, susu OAT yang tidak diperkaya mungkin tampak modern, tetapi bagi lansia ini adalah jebakan nutrisi. Ia mencuri mineral, memicu lonjakan gula darah, dan mempercepat masalah penuaan yang justru ingin Anda cegah. Susu terburuk nomor 2, susu bebas laktosa berperisa. Di permukaan, susu bebas laktosa terdengar seperti penyelamat bagi lansia. Bagaimanapun, banyak orang di atas 60 tahun mengalami intoleransi laktosa dan susu bebas laktosa menjanjikan solusi untuk kembung kram dan gas. Namun, inilah bahaya tersembunyinya. Susu bebas laktosa berperisa seperti coklat vanila atau stroberi adalah beberapa produk paling menipu di lorong produk susu. Mengapa? Karena seringkali syarat dengan gula tambahan perisa, buatan dan minyak tidak sehat yang mengubah minuman yang seharusnya ramah pencernaan menjadi mimpi buruk metabolik. Sebuah studi tahun 2022 dalam Journal of Gerontological Nutrition menemukan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi susu bebas laktosa berperisa memiliki kadar insulin puasa 41% lebih tinggi dan mengalami penambahan lemak perut yang signifikan hanya dalam 6 bulan.
Bagi lansia yang sensitivitas insulinnya memang sudah menurun setelah usia 60 kelebihan gula ini, seperti menyiram bensin ke api. Ini memicu fluktuasi gula darah yang lebih besar, penurunan energi yang lebih cepat, dan risiko diabetes tipe 2 yang lebih tinggi. Namun, itu bukan satu-satunya kekhawatiran. Banyak versi berperisa juga mengandung pemanis buatan seperti sukralosa atau penstabil seperti karagenan. Zat-zat ini dikaitkan dengan gangguan mikrobioma, usus ketidakseimbangan tiroid, dan bahkan peningkatan nyeri sendi pada individu yang sensitif. Alih-alih menenangkan sistem tubuh, bahan-bahan ini justru diam-diam memicu peradangan, hal yang ingin Anda hindari. Dan kemudian ada tekstur kremi yang disukai banyak orang. Seringkali berasal dari minyak terhidrogenasi atau pengemulsi sintetis. Bahan-bahan ini tidak hanya menambah kekayaan rasa, tetapi juga mengganggu metabolisme lemak tubuh, mendorong peradangan sel, dan dapat memperburuk profil kolesterol. Bagi seseorang di atas 65 tahun yang sudah menghadapi risiko kardiovaskular lebih tinggi, ini jelas bukan pilihan bijak. Alternatif yang lebih baik jika Anda membutuhkan susu bebas laktosa, pilih versi tanpa perisa dan tanpa pemanis. Varian ini tetap menyediakan kalsium, protein, dan vitamin D tanpa kekacauan metabolik dari gula dan minyak tambahan. Padukan dengan buah berindeks glikemik rendah seperti blueberry atau biji chia untuk rasa manis alami. Kebenarannya sederhana. Susu bebas laktosa berperisa adalah serigala berbulu domba. Ia menjanjikan kenyamanan bagi pencernaan, tetapi diam-diam menciptakan masalah baru, kenaikan berat badan peradangan, dan lonjakan gula darah yang merampas energi serta kemandirian Anda. Susu terburuk nomor 1, susu sapi, konvensional A1 yang ultra dipasteurisasi. Bagi banyak lansia inilah susu yang mereka minum sejak kecil, galon yang sama di kulkas selama puluhan tahun. Namun, jika Anda berusia di atas 60, susu sapi konvensional yang ultra dipasteurisasi, terutama dari sapi tipe A1, bisa jadi lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Mari kita uraikan. Masalah protein. Sebagian besar susu sapi komersial berasal dari sapi yang menghasilkan beta-kasein A, itu protein yang tampak tidak berbahaya, tetapi telah dikaitkan dalam banyak studi dengan peradangan usus, stres imun, dan bahkan penurunan kognitif pada orang dewasa yang lebih tua. Ketika lapisan pencernaan melemah seiring usia, protein A1 dapat memicu sinyal peradangan kecil yang merambat ke seluruh tubuh, memperparah nyeri artritis, memperlambat waktu reaksi, dan mempercepat kekakuan sendi. Bahkan sebuah uji klinis tahun 2020 yang diterbitkan dalam American Journal of Clinical Nutrition menunjukkan bahwa lansia yang minum susu A1 setiap hari memiliki penanda peradangan 32%, lebih tinggi, kejernihan mental yang lebih lambat, dan kekakuan yang lebih besar dibandingkan mereka yang beralih ke susu A2. Masalah pemrosesan. Ultrapasteurisasi memanaskan susu hingga sekitar 280 derajat Fahrenheit. Ini memang membunuh bakteri, tetapi juga merusak enzim bermanfaat dan mendenaturasi protein yang halus sehingga lebih sulit dicerna. Bagi lansia dengan asam lambung yang sudah rendah dan pencernaan yang melambat, hal ini berarti lebih banyak kembung, penyerapan nutrisi yang lebih rendah, dan peradangan sistemik yang lebih besar. Masalah kimia. Kebanyakan susu konvensional berasal dari sapi yang diberi hormon pertumbuhan, antibiotik, dan pakan GMO. Jejak residu ini masuk ke dalam susu dan seiring waktu menumpuk di tubuh. Studi menunjukkan bahwa hal tersebut dapat mengganggu hormon, melemahkan pengaturan kalsium, dan membingungkan sistem imun, 3 hal yang mempercepat penuaan dan hilangnya mobilitas. Hasilnya bagi lansia alih-alih mendukung tulang kuat dan pikiran tajam, susu ini justru melakukan kebalikannya. Lansia yang mengonsumsi banyak susu A1 ultra dipasteurisasi sering menghadapi tingkat patah tulang yang lebih tinggi, tulang yang lebih lemah, stres oksidatif, dan bahkan pemendekan panjang telomer, penanda penuaan yang dipercepat.
Segelas susu yang terasa familiar dan menenangkan mungkin sebenarnya sedang memicu penurunan yang ingin Anda lawan. Lalu, apa yang harus dilakukan? Pilih susu A2 dari sapi tipe A2. Susu ini menyediakan semua nutrisi susu tanpa protein pemicu peradangan. Atau beralih ke susu kambing kefir atau susu almond yang diperkaya yang akan kita bahas segera. Dan selalu hindari varian ultra dipasteurisasi. Pilih opsi yang dipasteurisasi ringan atau segar dengan pemrosesan minimal bila memungkinkan. Bagi lansia susu, bukan lagi pilihan netral. Ini adalah keputusan harian yang dapat memperkuat tulang sendi dan otak Anda atau perlahan merusaknya. Susu sapi A1 Ultra dipasteurisasi jelas masuk kategori tidak boleh disentuh lagi setelah usia 60. Sekarang inilah kabar baiknya. Hanya karena beberapa susu diam-diam menyabotase tulang sendi dan daya ingat. Anda bukan berarti Anda harus menyerah pada susu sepenuhnya. Faktanya, sains menunjukkan bahwa jenis susu yang tepat dapat melakukan hal sebaliknya, menenangkan peradangan, memperkuat kerangka, melindungi otak, dan bahkan memperbaiki pencernaan. Jadi alih-alih menguras vitalitas Anda, susu yang tepat justru bisa menjadi salah satu sekutu harian terkuat setelah usia 60. Mari kita balikkan keadaan dan ungkap 4 susu terbaik untuk lansia dimulai dengan satu jenis yang telah ada selama berabad-abad namun baru sekarang mendapatkan pengakuan yang layak. Bagian 2, 4 susu terbaik untuk lansia. Susu terbaik nomor 4, susu kambing. Susu kambing mungkin bukan pilihan pertama di kulkas Anda. Bahkan banyak lansia sama sekali mengabaikannya. Namun, jika Anda berusia di atas 60 ini, bisa menjadi salah satu perubahan paling penting yang pernah Anda lakukan. Mengapa? Karena susu kambing secara mendasar berbeda dari susu sapi tradisional, terutama dalam cara tubuh yang menua mencernanya. Inilah kuncinya. Kebanyakan susu sapi komersial mengandung protein yang disebut beta-kasein EI1 yang dapat memicu peradangan pada usus dan sistem imun. Susu kambing sebaliknya hampir seluruhnya terdiri dari beta-kasein A2 protein yang lebih lembut dan dapat diproses tubuh dengan iritasi yang jauh lebih kecil. Bagi lansia yang menghadapi kembung refluks asam atau sensitivitas makanan yang muncul seiring bertambahnya usia ini adalah pengubah permainan. Faktanya, sebuah studi yang diterbitkan dalam British Journal of Nutrition menemukan bahwa lansia yang beralih dari susu sapi ke susu kambing selama 8 minggu mengalami penurunan penanda peradangan usus sebesar 26% penyerapan kalsium yang lebih baik dan keluhan gas kembung serta gangguan pencernaan yang jauh berkurang. Artinya lebih sedikit ketidaknyamanan dan lebih banyak nutrisi yang benar-benar sampai ke tulang dan otot tepat di tempat yang dibutuhkan. Namun manfaatnya tidak berhenti pada pencernaan. Susu kambing juga secara alami kaya akan asam lemak rantai menengah yang diubah tubuh menjadi energi lebih cepat dibandingkan lemak rantai panjang pada susu sapi. Bagi orang dewasa yang lebih tua ini, berarti bahan bakar yang lebih mudah untuk mempertahankan otot dan mobilitas bahkan ketika metabolisme melambat. Dan mari kita bicara tentang tulang. Susu kambing adalah sumber nutrisi yang kuat, menyediakan kalsium, fosfor, dan seng, semua mineral penting untuk menjaga kepadatan tulang dan mencegah patah tulang. Namun, manfaat yang sering terlewat adalah kandungan selenium yang bioavailable. Selenium mendukung fungsi tiroid, kekuatan imun, dan bahkan pengaturan suasana hati. Banyak lansia kekurangan mineral jejak ini yang dapat memperburuk kelelahan, rendahnya ketahanan tubuh, dan pemulihan yang lambat. Susu kambing diam menutup celah tersebut. Cara menggunakannya, pilih susu kambing full fat yang dipasteurisasi tanpa tambahan gula atau perisa. Hindari varian ultra dipasteurisasi karena panas berlebihan dapat merusak sebagian senyawa bermanfaatnya. Nikmati hangat dengan kayu manis atau kunyit sebagai minuman malam anti-inflamasi. Atau tuangkan di atas oatmeal granola atau sereal soba untuk sarapan ramah usus yang mendukung tulang dan energi. Susu kambing mungkin tidak setenar susu almond atau white.
Tetapi bagi lansia ini adalah salah satu alat paling diremehkan untuk pencernaan, kekuatan tulang, dan vitalitas harian. Susu terbaik nomor 3 susu almond tanpa gula yang diperkaya kalsium. Sekilas, susu almond mungkin tampak seperti minuman nabati yang sedang tren. Namun, bila dipilih dengan tepat tanpa gula dan diperkaya kalsium, ia menjadi salah satu pengganti susu paling cerdas bagi lansia, terutama bagi mereka yang berjuang dengan kekakuan sendi, kenaikan berat badan, atau gula darah yang tidak stabil. Inilah alasannya. Susu almond memiliki profil antiinflamasi yang unik. Berbeda dengan susu sapi, ia tidak mengandung laktosa, tidak mengandung kasein, dan hampir tidak memiliki gula alami. Itu berarti tidak memicu lonjakan gula darah, tidak mengganggu lambung, dan tidak menyalakan peradangan tingkat rendah yang perlahan menggerogoti sendi dan otak. Sebaliknya, ia memberi tubuh hidrasi ringan dan bersih yang dipadukan dengan mineral penting. Bahkan sebuah studi tahun 2021 yang diterbitkan dalam Nutrition and Clinical Practice menemukan bahwa orang dewasa yang lebih tua yang mengganti susu sapi tradisional dengan susu almond yang diperkaya kalsium mengalami penurunan kekakuan sendi sebesar 32% dan kadar gula darah yang lebih stabil hanya dalam 10 minggu. Itu adalah manfaat besar bagi lansia yang mengelola artritis atau pradiabetes. Namun, kalsium hanyalah sebagian dari ceritanya. Susu almond terbaik tidak hanya diperkaya kalsium, tetapi juga vitamin D dan magnesium. Bersama-sama nutrisi ini bekerja seperti tim 3 serangkai. Kalsium memperkuat tulang. Vitamin D membantu tubuh menyerap kalsium tersebut. Magnesium memastikan otot berkontraksi dengan baik, dan saraf bekerja secara tepat sangat penting bagi lansia yang mengalami kram tremor atau masalah keseimbangan. Manfaat tersembunyi lainnya, susu almond secara alami kaya vitamin E antioksidan larut lemak. Vitamin E membantu melindungi jaringan dari stres oksidatif dan mendukung kesehatan otak jangka panjang. Dalam satu uji klinis lansia dengan asupan vitamin E yang lebih tinggi, mengalami penurunan kognitif yang lebih lambat dan retensi memori yang lebih baik. Jadi setiap tegukan bukan hanya membantu tulang Anda, tetapi juga dapat melindungi pikiran Anda. Namun, ada catatannya. Tidak semua susu almond dibuat sama. Banyak merek komersial syarat gula pengental dan perisa buatan yang membatalkan manfaat kesehatan dan mengubahnya menjadi minuman manis biasa. Karena itu sangat penting memilih susu almond tanpa gula yang diperkaya kalsium dengan bahan yang bersih. Cara menggunakannya. Tambahkan ke dalam smoothie dengan blueberry atau biji rami untuk sarapan yang ramah sendi dan otak. Gunakan sebagai dasar chia puding atau tuangkan ke dalam oatmeal potongan baja untuk awal hari yang rendah gula dan ramah pencernaan. Minum dingin di sore hari sebagai alternatif ringan dan menyegarkan yang anti-inflamasi dibandingkan minuman manis. Bagi lansia yang ingin mengurangi produk susu sapi, menurunkan peradangan, atau mengelola berat badan serta gula darah, dengan lebih baik susu almond tanpa gula, bukan sekadar pengganti. Ini adalah makanan fungsional yang memperkuat tulang otot dan sirkulasi. Susu terbaik nomor 2 kefir. Jika ada satu susu yang benar-benar pantas disebut sebagai pembangkit penyembuhan bagi lansia itu adalah kefir. Sekilas kefir tampak seperti yogurt cair. Namun, sebenarnya ia jauh lebih kuat susu fermentasi hidup yang dipenuhi bakteri dan ragi bermanfaat yang dapat mengubah kesehatan usus tulang otot dan bahkan otak Anda. Inilah alasan kefir menonjol setelah usia 60. Seiring bertambahnya, usia sistem imun melemah dan efisiensi pencernaan menurun. Artinya, lebih sedikit nutrisi yang diserap peradangan meningkat dan mobilitas mulai menurun. Kefir secara langsung mengatasi masalah ini dengan membanjiri usus Anda dengan lebih dari 30 jenis probiotik. Jauh lebih beragam dibandingkan yogurt biasa bakteri. Baik ini memperbaiki pencernaan, membantu penyerapan vitamin dan mineral, serta menenangkan peradangan yang diam-diam menggerogoti kekuatan Anda. Ilmunya sangat jelas.
Sebuah studi tahun 2020 yang diterbitkan dalam Frontiers in Aging Neuroscience menemukan bahwa lansia yang minum kefir setiap hari selama 12 minggu memiliki mikrobioma usus 33%, lebih beragam komunitas usus yang lebih sehat, penyerapan vitamin D 25% lebih tinggi, yang penting untuk penyerapan kalsium dan kepadatan tulang, serta peningkatan nyata pada koordinasi otot dan stabilitas berjalan. Bagian terakhir ini sangat penting. Ketika keseimbangan membaik, risiko jatuh turun drastis, dan jatuh adalah salah satu penyebab utama rawat inap pada lansia. Namun, manfaat kefir tidak berhenti di usus. Ia menyediakan nutrisi penting yang sering kurang pada lansia. Cara menggunakan kefir: minum segelas kecil bersama makanan untuk mendukung pencernaan. Blender menjadi smoothie dengan buah beri dan biji rami untuk memberi makan bakteri usus sekaligus sendi Anda. Tuangkan ke atas oat atau campurkan dengan biji chia untuk sarapan padat nutrisi yang ramah lansia. Bagi lansia di atas 60, kefir bukan sekadar minuman. Ini adalah ritual harian untuk tulang yang lebih kuat, pencernaan yang lebih halus, keseimbangan yang lebih stabil, dan kesehatan otak yang lebih tajam. Susu terbaik nomor 1, susu A2 utuh. Di permukaan susu A2, terlihat sama seperti susu sapi biasa. Cara menuangnya sama, rasanya sama, bahkan berbuih di kopi pagi Anda dengan cara yang sama. Namun, inilah kebenaran mengejutkannya. Di dalam ia benar-benar berbeda, dan bagi lansia, perbedaan ini bisa mengubah hidup. Kuncinya ada pada satu protein. Poin terakhir ini sangat krusial. Seiring bertambahnya usia tulang menipis lebih cepat daripada dibangun kembali. Susu yang salah dapat mempercepat kehilangan ini. Namun, susu A2 tidak hanya mempertahankan profil kalsium, vitamin D, dan protein susu utuh, tetapi juga memungkinkan tubuh Anda benar-benar menggunakannya tanpa memicu peradangan. Ada manfaat tersembunyi lainnya. Susu A2 mendukung kesehatan otot dan otak. Vitamin B12 dan yodium melindungi fungsi otak. Lemak sehat membantu penyerapan nutrisi. Protein berkualitas tinggi menjadi bahan bakar perbaikan otot. Dengan kata lain, ia memberi semua nutrisi susu tanpa sabotase diam-diam dari protein A1. Namun, ada satu catatan. Tidak semua susu A2 sama. Pilih susu A2 full fat idealnya dari sapi yang diberi pakan rumput. Lemaknya membantu penyerapan vitamin D dan K2 yang penting untuk kesehatan tulang dan sendi. Hindari varian ultra, dipasteurisasi, atau berperisa. Keduanya menghilangkan nutrisi atau menambahkan gula yang memicu peradangan. Cara menggunakannya: tuangkan ke atas oatmeal potongan baja untuk sarapan ramah tulang. Blender dengan buah rendah gula, seperti blueberry atau blackberry untuk smoothie peningkat otak. Atau nikmati segelas hangat sebelum tidur untuk menenangkan sistem saraf dan memberi nutrisi pada tulang semalaman. Bagi lansia di atas 60, susu A2 bukan sekadar susu lain di rak. Ini adalah peningkatan cara untuk menjaga tulang tetap kuat, sendi nyaman, otak tajam, dan pencernaan tenang. Jika ada satu susu yang layak menjadi pertukaran permanen, inilah dia. Kesimpulan. Susu yang Anda pilih membentuk kehidupan yang Anda jalani. Sekarang Anda telah melihat kebenarannya. Susu bukan sekadar susu. Bagi lansia di atas 60, jenis yang salah dapat diam-diam memicu peradangan sendi, melemahkan tulang, menaikkan gula darah, dan mengaburkan ingatan. Namun, jenis yang tepat dapat menutrisi usus, menjaga otot, tetap kuat, melindungi tulang, dan mempertajam pikiran semua melalui kebiasaan harian yang sederhana. Pikirkan ini, setiap tegukan yang Anda ambil, entah membantu Anda tetap mandiri, bergerak bebas, dan tajam, atau diam-diam bekerja melawan Anda. Itulah mengapa memilih dengan bijak menjadi lebih penting pada tahap hidup ini. Jika Anda terbiasa minum susu sapi, A1 Ultra, dipasteurisasi, susu nabati manis, atau varian berperisa, inilah saatnya melepaskannya. Dampak buruknya sudah cukup. Sebaliknya, pilihlah pilihan penyembuhan seperti susu A2 utuh, kefir, susu kambing, atau susu almond, tanpa gula yang diperkaya. Ini bukan pengganti yang sedang tren. Ini adalah sekutu yang terbukti secara ilmiah
untuk tulang yang lebih kuat, sendi yang lebih sehat, dan otak yang lebih jernih. Sekarang giliran Anda. Lihatlah kulkas Anda hari ini. Tanyakan pada diri sendiri apakah susu ini membantu saya atau justru menyakiti saya. Dan ketika Anda menukarnya dengan pilihan yang lebih baik, Anda tidak hanya mengubah pola makan, Anda sedang mengubah masa depan Anda. Jika video ini membuka mata, Anda beri tanda suka. Berlangganan It's Better Health untuk lebih banyak strategi kesehatan lansia berbasis sains. Dan bagikan dengan teman di atas 60 tahun. Terkadang perubahan terkecil seperti mengganti susu dapat membuat perbedaan terbesar dalam seberapa lama Anda tetap kuat, stabil, dan mandiri. Karena ingatlah, kebiasaan yang tepat hari ini melindungi kebebasan yang akan Anda nikmati esok hari.